Perusahaan robotika asal China Ubitech memamerkan kemampuan robot humanoid Walker C1 dalam menampilkan gerakan balet yang halus dan terkoordinasi. Robot tersebut terlihat mampu menyesuaikan keseimbangan tubuh, langkah kaki, hingga gerakan tangan secara sinkron dengan penari manusia. Perkembangan teknologi robotika China kembali menyita perhatian dunia. Kali ini, robot humanoid buatan perusahaan Ubitech menampilkan gerakan balet presisi, layaknya penari profesional saat membawakan pertunjukan Swan Lake. Perusahaan robotika asal China Ubitech memamerkan kemampuan robot humanoid Walker C1 dalam menampilkan gerakan balet yang halus dan terkoordinasi. Robot tersebut terlihat mampu menyesuaikan keseimbangan tubuh, langkah kaki, hingga gerakan tangan secara sinkron dengan penari manusia. Aksi ini menjadi demonstrasi terbaru perkembangan AI dan sistem motorik robot humanoid generasi baru. Gerakan balet dianggap menjadi salah satu ujian paling sulit bagi robot humanoid karena membutuhkan keseimbangan, presisi, dan koordinasi tingkat tinggi. Untuk melakukan hal tersebut, Walker C1 menggunakan sistem sensor cerdas, AI motion control, dan pemrosesan data real-time untuk memastikan setiap gerakan tetap stabil. Teknologi ini membuat robot mampu menirukan gerak tubuh manusia dengan akurasi yang semakin tinggi. China saat ini menjadi salah satu negara paling agresif dalam pengembangan robot humanoid dan teknologi AI fisik. Berbagai perusahaan seperti Ubitech, Unitree, hingga AGBot terus menampilkan inovasi baru mulai dari robot penari, robot kungfu, hingga robot pelari berkecepatan tinggi. Langkah ini menunjukkan persaingan industri robotika global kian memanas dalam beberapa tahun terakhir. Para pengembang menilai robot humanoid masa depan tidak hanya digunakan untuk pertunjukan, namun juga untuk industri, pelayanan publik, hingga pendamping manusia. Dengan kemampuan gerak yang semakin natural, robot diprediksi akan mampu bekerja di lingkungan yang membutuhkan interaksi langsung dengan manusia. Aksi robot humanoid yang mampu menari balet menjadi simbol bahwa teknologi AI kini tidak hanya berfokus pada komputasi, namun juga pada kemampuan fisik dan ekspresi gerak. Meski masih dalam tahap pengembangan, kemajuan ini membuktikan bahwa robot humanoid mulai mendekati kemampuan motorik manusia. Berbagai sumber ada di channel. Tim nasional sepak bola Republik Demokratik Kongo menegaskan tidak akan mengubah jadwal persiapan Piala Dunia 2026 meski mendapat tekanan karantina ketat dari Amerika Serikat. Ketegangan mencuat setelah Washington mewajibkan seluruh delegasi Kongo menjalani isolasi selama 21 hari akibat kekhawatiran wabah virus Ebola. Pemerintah Meksiko menyatakan tidak keberatan tim nasional Iran bermarkas di negaranya sepanjang perhelatan Piala Dunia 2026. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebut keputusan memindahkan markas latihan Iran dilatar belakangi keengganan Amerika Serikat menerima tim Iran tinggal di wilayahnya di luar jadwal pertandingan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan negaranya tidak keberatan menjadi tempat markas sementara tim nasional Iran selama gelaran Piala Dunia 2026. Keputusan itu muncul seusai markas latihan Iran dipindahkan dari Amerika Serikat ke kota Tijuana, Meksiko di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Namun meski bermarkas di Meksiko, Iran tetap akan memainkan pertandingan fase grup di Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Iran sebelumnya mengumumkan perpindahan tersebut dan kemudian dikonfirmasi resmi oleh FIFA pada Senin kemarin. Sheinbaum mengatakan perwakilan FIFA juga telah menemui pemerintah Meksiko dan ia mengatakan tidak masalah jika memang timnas Iran harus bermarkas di Meksiko selama pergelaran Piala Dunia 2026. Menurut Sheinbaum, keputusan memindahkan markas latihan Iran dilatar belakangi keengganan Amerika Serikat menerima tim Iran tinggal di wilayahnya di luar jadwal pertandingan. Sebelum perang antara Amerika Serikat dan Iran pecah pada akhir Februari lalu, Iran awalnya berencana menjadikan Tucson, Arizona sebagai markas selama turnamen. Namun meningkatnya ketegangan akibat perang membuat tim Iran memilih Tijuana sebagai lokasi baru. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, produsen mobil sport legendaris Italia Ferrari resmi menembus era elektrifikasi dengan meluncurkan mobil listrik murni pertamanya bernama Luce pada Senin 25 Mei kemarin. Langkah berani ini diambil di tengah tren pabrikan otomotif mewah dunia yang mulai mengerem ambisi transisi ke kendaraan listrik penuh. Dikala para kompetitor global mulai meragukan masa depan kendaraan listrik, pabrikan berlogo kuda jingkrak justru membuat gebrakan besar.
Ferrari resmi memperkenalkan model bertenaga listrik penuh bernama Luce, yang dalam bahasa Italia berarti cahaya. Supercar 4 pintu hasil kolaborasi dengan studio desainer bernama Johnny Ive dibanderol dengan harga fantastis melebihi 500.000 euro atau sekitar 586.000 dolar Amerika yang diklaim mampu dipacu hingga kecepatan 310 km per jam. Guna mempertahankan identitas emosionalnya, mobil listrik ini dipersenjatai dengan sistem getaran suara khusus yang dirancang untuk memperkuat karakteristik powertrain elektrik khas Ferrari. Strategi ini dipandang krusial oleh para analis otomotif sebagai langkah awal Ferrari mendefinisikan standar kemewahan baru sebelum didahului oleh agresivitas produsen premium asal Tiongkok. CEO Ferrari Benedetto Vigna mengonfirmasi proses pengiriman perdana unit komersial Luce kepada para konsumen akan dimulai pada Oktober tahun ini. Kendati resmi merilis model listrik penuh perdananya, manajemen Ferrari dilaporkan bersikap realistis dengan mulai memangkas target jangka panjang mereka. Porsi produksi mobil listrik murni kini direvisi menjadi hanya mencakup 20% dari total lini produksi pada tahun 2030, turun dari proyeksi awal sebesar 40%. Kebijakan defensif ini diambil menyusul pembatalan sepihak produk EV oleh sang rival Lamborghini, serta melemahnya permintaan pasar global secara menyeluruh. Berbagai sumber ada di channel.